Misi paket. Thank you, Bang. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Userners, hari ini tanggal 8 Desember tahun 2020, meja redaksi Uzon.id kedatangan sebuah paket yang istimewa. Nah, kalau sudah bisa dilihat dari warnanya, ini warna terang orange dengan logo yang sudah familiar, yaitu Xiaomi. Ada apa di dalam kotak besar ini? Gue akan mengunboxing sebuah handphone flagship dari Xiaomi, yaitu Mi 10T atau Mi 10T. Seperti apa? Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa dulu subscribe Uzon Indonesia dan tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari Uzon Indonesia. Oke, sebelum kita buka box besarnya ini, gue mau menginformasikan bahwa sebenarnya sekitar akhir bulan September atau awal Oktober ini Xiaomi mengumumkan 3 flagship terbarunya, yaitu Mi 10T Pro, Mi 10T biasa, dan Mi 10T Lite. Nah, selang 3 bulan kemudian, akhirnya Xiaomi Indonesia membawa flagshipnya tersebut ke Indonesia. Tapi gue nggak tahu apakah nanti kita akan diberi atau dipinjam semua 3 lininya. Tapi yang jelas hari ini kita akan mengunboxing salah satu flagship terbaru dari Xiaomi Mi 10, yaitu Mi 10T. Wow. Oke, sekedar informasi teman-teman bahwa Xiaomi Mi 10T atau Mi 10T ini menggunakan ROM dari China, tapi mudah-mudahan itu tidak berpengaruh besar dengan versi Indonesianya karena sejatinya desain atau spesifikasinya tidak jauh berbeda. Oke, kita bisa lihat di sebelah depan atau cover depannya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu ini boxnya sangat besar sekali ya. Ini termasuk berat loh. Gue nggak tahu ini apakah isinya hanya sekedar handphone saja atau ada yang lainnya, nanti kita akan cek. Tapi ini kalau gue bilang boxnya termasuk besar dan tinggi, termasuk juga berat. Tidak seperti di vendor sebelah seperti Apple yang memangkas habis isi dari boxnya. Ini benar-benar berat, besar, dan tinggi. Nanti kita akan cek dalamnya. Nah, kita lihat dulu bagian depannya. Ini putih, backgroundnya putih dengan ada dominan warna emas. Tapi sekedar informasi aja, walaupun ini warnanya emas, dominan emas, ini bukan warna emas karena sejatinya nih adalah versi dengan warna lunar silver. Sedangkan Mi 10T sendiri tidak ada warna emas atau gold, dia hanya terdiri dari 3 warna, itu Cosmic Black, Lunar Silver, dan Aurora Blue. Dan kebetulan yang kita pegang adalah Lunar Silver. Jadi ini tidak merepresentasikan dari warna handphonenya. Di sebelah sudut kanan atas kita bisa lihat logo khasnya Xiaomi, yaitu Mi. Lalu di tengah-tengah ada 10T atau 10T yang menunjukkan ini adalah versinya. Dan di bawah adalah 5G. Artinya handphone ini sudah mendukung konektivitas dari 5G. Cuman di sini ada term and condition-nya, yaitu 5G connectivity will vary based on local operator capabilities. Jadi memang sudah ada dan tentu saja tidak bisa atau belum bisa digunakan dulu 5G-nya di Indonesia. Ini gue suka sekali bagian depannya. Sedangkan di bagian sini kita bisa dapat informasi kalau ini Mi 10T Lunar Silver yang seperti gue bilang tadi, dengan RAM 8GB dan ROM 128GB. Tapi ROM-ROMnya ini selain pilihan 128GB juga tersedia 256GB. Sementara itu ini adalah beberapa informasi yang terkait soal isi dari boxnya tersebut. Ini sebegini saja gitu ya, tidak ada apa-apa lagi. Lalu di sebelah samping kirinya kita akan bisa melihat versinya lagi, yaitu Mi 10T atau Mi 10T dengan sedikit informasi atau tagline-nya. Gue nggak tahu ini apa. Dia menyebutkan with easy access to Google Apps your use most. Jadi kira-kira dia ingin mendorong bahwa
handphone bagus ini didorong dengan sistem operasi Android atau Google Apps yang sedang dia puji-puji gitu lah kira-kira ya. Sedangkan di bagian atas kosong, tidak ada apa-apa, dan ini menariknya, di bagian belakang bersih. Tidak ada apa-apa lagi, jadi tidak ada informasi yang bisa disampaikan. Jadi benar-benar spesifikasinya hanya ada di bagian bawah dan di sebagian atas, lebihnya kosong putih. Sekarang mari kita bongkar. Ini masih segel ya. Kita akan coba buka. Ini benar-benar sebenarnya berat sekali ya ini dibandingin kemarin ketika gue unboxing Apple Pro Max, itu jadi terlihat sangat culun sekali. Nah, kita bisa lihat ini ketika dibuka pertama kali tidak langsung handphonenya, tapi sebuah mungkin kartu-kartu garansi dan soft case mungkin ya. Tapi yang jelas di sini ada tulisan design by Xiaomi. Nah, ini bisa kita akan lihat. Wah, ini banyak sekali. Ya, betul sekali. Ternyata isinya adalah buku manualnya atau user guide-nya. Lalu ini adalah warranty card-nya, dan ini adalah jelly case-nya untuk ponsel ini. Kita bisa lihat di sini putih dan ada tulisan Xiaomi-nya. Menarik sih. Ini masih di dalam satu box ini, dan ini satu lagi dia memberikan sebuah dongle untuk ini pasti buat audio jack ya, karena memang sepertinya tidak ada di Mi 10T ini untuk audio jacknya atau headphone jacknya. Jadi dia menyertakan plug-nya atau dongle-nya. Ini kita simpan dahulu. Lalu kita beralih ke sajian utamanya, yaitu satu buah handphonenya. Di sini kita bisa lihat di bungkus plastiknya dengan informasi 6 megapiksel AI kamera, ultrawide dan lensa makro, dan fitur utamanya yaitu ada refresh rate 144 Hz dengan dimensi ukuran layarnya. Lalu juga ada prosesornya ditampilkan di sini, yaitu Qualcomm Snapdragon 865 dengan leading 5G prosesor, dan baterainya sebesar 5000 mAh dengan kemampuan 33 watt fast charging. Kita taruh dulu di sini. Kita lihat, masih ada lagi. Jadi ada 3 lapis ya. Lapis kartu garansi atau kartu buku manual, handphonenya, pembatasnya, dan ini dia masih mendapatkan satu buah kabel USB to Type-C ya. Ini sudah fast charging ya, untuk kemampuan fast charging. Ini ada warna merahnya, ini menarik sekali. Ini kita taruh di sini dulu. Lalu ada kepala chargernya yang tentu saja tidak perlu dibeli lagi atau dijual secara terpisah. Ini agak susah ya. Nah, ini dia. Fast chargingnya lumayan besar, walaupun tidak besar-besar amat. Ini bisa dipastikan ini mendukung kemampuan fast charging 33 watt tadi. Ini tulisan power adapter, inputnya itu 60 Hz dengan ya betul sekali, sudah mendukung kemampuan dari 33 watt itu tadi. Jadi sudah dipastikan ini fast charging. Tapi menarik, ini power adapternya tidak terlalu besar, walaupun outputnya sudah termasuk besar ya. Ini kita taruh kembali di sini. Oke, sekarang kita masuk kembali ke sajian utamanya atau menu utamanya dari handphone Mi 10T. Ya, ini bisa kita lihat tampilannya seperti ini. Ini sebenarnya termasuk doff ya di belakangnya, dipegangnya juga termasuk ringan, tidak terlalu berat, walaupun ukurannya sendiri 6,67 inci. Nah, tapi disayangkan adalah memang panelnya masih LCD, jadi mungkin ketika
digunakan di bawah sinar matahari atau pada siang hari, ini akan nge-flare atau backlight gitu ya kira-kira ya. Tapi itu nggak jadi masalah, walaupun sebenarnya layarnya sendiri sudah mendukung refresh rate 144 Hz. Nah, Mi 10 10T ini masih mengusung punch hole di bagian kiri atasnya yang merupakan lensa depan dengan resolusi 20 megapiksel. Ini seperti ini, dia masih ada lengkungannya ya, kalau misalnya bisa dilihat. Jadi 6,67 inchnya ini tetap terasa besar dan nyaman dipegang gitu, dan tidak terlalu berat. Nah, kita balik ke bagian belakang. Nah, ini gue suka sekali dengan bagian desain belakangnya ini, licin dan sedikit kayak ada semi-semi transparannya ya di bagian belakang ini. Kalau kena cahaya ini akan berubah-berubah warnanya seperti itu ya. Dan menariknya, walaupun terlihat licin dari jauh atau glossy dari jauh, ini tidak meninggalkan jejak sama sekali dan tetap nyaman untuk dipegang. Nah, kita bagian lihat di ujung kiri atasnya ini adalah kumpulan para lensanya. Di sini paling atas kita bisa melihat ini lensa utamanya sebesar 64 megapiksel. Ini memang agak di bawah dibandingkan dengan versi Pro-nya yang sudah 108 megapiksel. Jadi memang ini ditaruh di segmen tengah atau tengah-tengah gitu ya kira-kira. Lalu di sebelah kirinya ada lensa ultra wide dengan resolusi sebesar 13 megapiksel, dan di bawahnya ada lensa makro dengan resolusi sebesar 5 megapiksel. Di sini kita bisa lihat beberapa sensornya, yaitu flash dan sensor lainnya. Overall, gue suka bagian belakangnya ini, terlihat elegan dan sangat menarik, dan yang penting tidak meninggalkan jejak. Kita beralih ke sebelah kanannya. Ini ada tombol up and tombol down, lalu di sini ada tombol power, dan di sebelah kirinya bersih sama sekali. Kita bisa ngelihat ini secara keseluruhan masih mengusung lekukan-lekukan atau gelombang gitu ya, yang mungkin tahun 2021 akan berubah jadi versi yang datar seperti Apple punya gitu. Itu dugaan gue. Sementara di bagian bawahnya itu ada speaker 1 dengan mikrofon 1 dan port USB Type-C. Di sebelah kanannya kita bisa ngeliat adalah tombol atau slot untuk kartu SIM. Nah, menariknya di sini selain tidak ada headphone jack-nya atau tombol atau lubang headphone jack-nya, tapi untungnya sudah disematkan dengan atau diberikan dongle-nya. Ini kartunya atau slotnya ini tidak mendukung external memory SD, jadi apa yang didapat itu yang bisa diberikan gitu. Jadi memorinya tidak bisa di-expand atau tidak ditambah karena tidak tersedianya slot micro SD. Begitu. Kita akan coba ini dulu. Ya. Oke, ini tampilan awal atau homepage dari Xiaomi Mi 10T dengan basis sistem operasi MIUI 12 dengan basis Android 10. Mungkin sebagai pengguna Xiaomi sebelumnya sudah familiar sehingga tidak perlu beradaptasi lagi dengan antarmuka dari Xiaomi Mi 10T ini atau Mi 10T ini. Kita bisa ngelihat MIUI-nya ternyata versi global ya. Sudah stabil, device-nya 10T dengan storage atau memorinya itu 128 GB dengan sudah dipakai 17,98 GB. Ini kita bisa lihat lalu kita bisa lihat RAM-nya ini 8 GB. Modelnya internalnya seperti ini dan seperti ini kira-kira. Dan kameranya oke,
Ini tampilan dari kameranya tidak banyak berubah atau tidak perlu adaptasi karena memang kita sudah terbiasa dengan Mi UI dari 12 ini. Itu tadi unboxing kita dengan handphone atau ponsel Xiaomi Mi 10T ini. Secara overall, gue sih suka banget dengan desainnya karena walaupun ukurannya yang sangat besar yaitu 6,67 inch tetap nyaman dipegang walaupun dengan satu tangan. Jadi tidak terasa penuh gitu di dalam tangan. Nah, soal bagaimana performanya ataupun dari kamera ataupun dari ponselnya sendiri kita akan bahas di episode yang terpisah. Terima kasih kalian sudah mengikuti video ini. Jangan lupa untuk subscribe Yuzan Indonesia. Kalau suka dengan video ini like aja, kalau tidak suka unlike aja, tidak masalah. Yang penting selalu share video ini ke teman-teman kalian supaya bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, sampai jumpa. That's it. Mi 10T.